Perkenalkan, nama saya Mukriska Udin. Saya sering dipanggil Pak Udin. Di sini saya mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bab 1 di kelas 11 yang berjudul harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi sebelum saya akan memulai pembelajaran ini, saya akan mencoba mengupas dari perkata sehingga nanti akan mudah dipahami bagi siswa yang akan mendengarkan. Yang pertama adalah pengertian harmonisasi. Nah, apa sih pengertian harmonisasi ini? Harmonisasi adalah hidup bersama di dalam keselarasan atau hidup bersama di dalam keserasian dan saling menghormati atau mungkin saling menghargai. Itulah yang disebut dengan harmonisasi. Yang kedua, hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh dari orang lain. Itu namanya hak. Yang nomor 3, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau segala sesuatu yang harus kita berikan atau segala sesuatu yang harus kita tunaikan. Itu namanya kewajiban. Di slide selanjutnya kita akan mempelajari pengertian dari hak asasi manusia. Nah, pengertian hak asasi manusia ini banyak orang mendeskripsikan, akan tetapi di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian hak asasi manusia secara umum, kemudian macam-macamnya dan seterusnya. Yang pertama di sini, pengertian hak asasi manusia secara umum adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, kenapa disebut hak asasi atau hak yang paling pokok? Nah, di sini dijelaskan hak asasi manusia yang paling dasar atau yang paling pokok di sini ada 3. Yang pertama hak hidup. Makanya kita sebagai manusia itu bagaimana cara kita hidup biar bisa selaras, kemudian bisa saling bermanfaat dari manusia satu dan manusia lain. Sehingga di sini kita sebagai manusia berjuang untuk istilahnya jangan sampai mengganggu atau sampai membunuh orang lain. Ya, karena pada dasarnya manusia itu memiliki hak untuk hidup. Jadi jangan sampai kita itu membunuh orang. Yang kedua, hak kemerdekaan atau kebebasan. Nah, antara hak 1 dan hak 2 ini, hak hidup dan hak kemerdekaan atau hak kebebasan di sini, kalau kita hidup, kemudian tidak memiliki kebebasan atau terjajah, itu juga sama saja. Makanya di sini ini adalah hak pokok atau hak yang paling dasar di dalam kehidupan. Kemudian yang nomor 3 adalah hak memiliki sesuatu. Misal saja kita hidup. Yang kedua kita punya kebebasan, tapi kita dilarang untuk memiliki sesuatu. Ya sama saja. Nah, makanya di sini hak asasi manusia yang paling dasar atau yang paling pokok itu ada 3. Yang pertama hak hidup, yang kedua hak kemerdekaan atau hak kebebasan, yang ketiga adalah hak memiliki sesuatu. Saya lanjutkan di slide selanjutnya.
hakikat hak asasi manusia. Adapun hakikat hak asasi manusia, yang pertama, hak yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang nomor 3 adalah untuk menjaga dan melindungi harkat martabat manusia. Dan yang nomor 4 adalah wajib dihormati oleh siapapun. Makanya setiap manusia memiliki hak, maka kita harus belajar untuk menghormati hak siapapun. Apapun bentuknya, apapun alasannya, kita sebagai manusia harus belajar saling menghormati antara manusia satu dan manusia yang lain. Selanjutnya, di sini hak asasi manusia juga diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, hak asasi manusia di bidang politik diterangkan di dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28. Yang kedua, hak asasi manusia di bidang ekonomi, yaitu pada pasal 33. Yang ketiga, hak asasi manusia di bidang sosial budaya pada pasal 32, 33, dan 34. Selanjutnya, yang nomor 4, hak asasi manusia di bidang pendidikan diatur di dalam pasal 31. Kemudian, selanjutnya, hak asasi manusia di bidang pertahanan dan keamanan atau yang sering disingkat sebagai HANKAM diatur di dalam pasal 30. Dan selanjutnya, hak asasi manusia di bidang pendidikan diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar. Kemudian hak asasi manusia di bidang agama diatur di dalam pasal 29. Dan pada khususnya mengenal pengesahan hak asasi manusia itu tepatnya pada pasal 28A sampai dengan 28C Undang-Undang Dasar RI 1945. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 atau 1999 tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia ini ada 10 macam. Yang pertama, 1, hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak pengembangan diri atau mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa aman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Yang nomor 8, hak turut serta dalam pemerintahan. Yang nomor 9, hak wanita. Dan yang terakhir, nomor 10 adalah hak anak. Selanjutnya, hubungan antara hak dan kewajiban. Nah, di sini ada tampilan gambarnya. Ada hak, kemudian ada anak panah, kemudian ada kewajiban. Antara hak dan kewajiban di dalam kehidupan sehari-hari itu saling terkait. Kebanyakan orang itu meminta hak terus, tapi tidak mau menjalankan kewajiban. Dalam istilah lainnya ada colong pelayu tinggal gelandang. Ibaratnya, kebanyakan orang itu meminta hak, tapi tidak mau menjalankan kewajibannya. Nah, itulah istilahnya ada hak dan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban itu saling terkait antara satu dengan yang
bisa orang itu hanya meminta hak saja tapi tidak mau melaksanakan kewajiban, dan tidak mau juga orang menjalankan kewajiban kalau tidak diberikan juga. Misal saja pedagang dan pembeli. Nah, pedagang menjual dagangannya, sehingga apa terjadi interaksi jual beli. Otomatis si pedagang memperoleh uang, kemudian si pembeli memperoleh haknya berupa barang. Itu adalah salah satu contoh dari hak dan kewajiban. Saya lanjutkan. Di slide selanjutnya itu ada tentang hak asasi manusia, ada dua macam, ya. Macam-macam pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama pelanggaran HAM ringan, dan yang kedua adalah pelanggaran hak asasi manusia berat atau pelanggaran HAM berat. Maksud contoh dari pelanggaran HAM ringan adalah pencemaran nama baik, suka menjelekkan orang, itu merupakan jenis pelanggaran HAM ringan. Sedangkan jenis pelanggaran HAM berat, misal saja membunuh, kemudian terjadi peristiwa genosida, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada macam-macam pelanggaran HAM berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama penyiksaan. Penyiksaan adalah suatu bentuk perbuatan yang menyakiti orang sehingga orang itu akan merasakan sakit fisik maupun mental. Contoh sakit fisik bisa saja dia terluka, tergores, itu merupakan jenis sakit fisik. Kemudian kalau yang perempuan mungkin saja diperkosa sehingga perempuan itu akan istilahnya tadi merasakan siksa batin. Selanjutnya, pembunuhan. Pembunuhan adalah jenis pelanggaran HAM yang berat karena menghilangkan nyawa seseorang, ya. Saya lanjutkan. Di slide selanjutnya. Nah, di sini ada upaya pemajuan hak asasi manusia. Adapun upaya dalam pemajuan hak asasi manusia, yang pertama, menjunjung tinggi harga diri manusia dan bangsa. Ya, ayo kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, walaupun berbeda-beda, tapi belajar untuk menjunjung tinggi harga diri manusia. Kemudian bangsa. Jadi warisan-warisan dari leluhur-leluhur bangsa dari setiap daerah yang ada di Nusantara, mari kita sebagai anak bangsa belajar untuk mengetahui, memahami, melestarikan, syukur bisa mengembangkan. Yang kedua, ada kesamaan harga diri antar pribadi. Manusia sama-sama memiliki harga diri, makanya antara manusia satu dengan manusia yang lain tidak usah suka, istilahnya dalam bahasa Jawa, bengkerengan, ya, sama-sama ciptaan Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa mencintai Tuhan kalau sama ciptaannya saja kita masih bengkerengan terus-menerus atau tidak akur terus-menerus, ya kan, repot. Oke, saya lanjutkan lagi. Tidak mencela dan menghina kekurangan orang lain. Nah, di sini Tuhan menciptakan kita sebagai manusia di sini pasti diberikan kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi kebanyakan orang itu kalau ada kekurangan, orang lain itu suka menghina, mencela. Nah, untuk hal yang itu mari kita sama-sama berjuang untuk menghilangkan, syukur-syukur, ya kalau tidak bisa menghilangkan, mengurangi biar tidak terjadi pelanggaran HAM, sehingga kita berupaya untuk memajukan hak asasi manusia. Nah, sekarang upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama,
Satu, dibentuklah Komnas HAM. Komnas HAM kepanjangan dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasional. Ulangi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kedua dibentuk Pengadilan HAM. Selanjutnya yang nomor 3 itu adanya hukum yang tidak memihak. Sekarang itu hukum itu kebanyakan suka memihak. Istilahnya suka memihak, ini kerabat saya sehingga saya mengamankan dia. Itu ada juga yang modelnya begitu asli. Jadi istilahnya ada pemahaman juga hukum itu ada yang bilang semakin ke bawah semakin runcing, semakin ke atas semakin kumpul. Makanya saya mohon kepada para penegak, ulangi lagi, makanya saya mohon kepada aparat penegak hukum, silahkan kalau melaksanakan tugas jangan bilang-bilang ini saudara, ini bukan, ini kerabat, ini tugas. Jadi penegakan hukum dengan Kemudian yang keempat, adanya perjanjian yang sudah disepakati dari pihak yang melakukan perjanjian. Kebanyakan sekarang itu apabila orang berjanji suka mengingkari. Makanya di sini di dalam aturan perundang-undangan dijelaskan ada 4 syarat perjanjian. Yang pertama ada kesepakatan. Yang kedua dilakukan oleh orang yang cukup umur, maksudnya minimal 17 tahun ke atas. Yang ketiga adanya objek yang diperjanjikan. Maksudnya objek yang diperjanjikan di sini adalah sasaran. Apa sih yang dijanjikan itu? Nah, itu namanya objek, sasaran. Yang keempat adalah sebab yang halal. Maksudnya dari sebab yang halal adalah tidak melanggar norma agama maupun tidak melanggar norma pemerintahan. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.